Masa remaja merupakan masa peralihan antara anak dan dewasa. Pada masa ini terjadi banyak perubahan dalam diri remaja, di antaranya dalam perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki yang lebih menonjol adalah tinggi badan yang cepat meningkat, pertumbuhan penis, testis, dan rambut kemaluan. Sedangkan pada wanita yaitu tinggi badan yang cepat meningkat, keluar head pertama kali, pertumbuhan payudara, dan rambut kemaluan. Dalam konteks peralihan masa remaja terdapat masalah kesehatan reproduksi. Secara garis besar, golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi sehingga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan reproduksi yaitu faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Faktor psikologis, dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dan lain sebagainya. Faktor biologis, cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Perubahan fisik yang pesat dan perubahan endokrin atau hormonal yang sangat dramatik merupakan pemicu masalah kesehatan remaja serius karena timbulnya dorongan motivasi seksual yang menjadikan remaja rawan terhadap penyakit dan masalah kesehatan reproduksi, kehamilan remaja dengan segala konsekuensinya yaitu hubungan seks pranikah, aborsi, PMS, dan HIV/AIDS serta narkotika. Macam-macam permasalahan kesehatan reproduksi menurut Jenny tahun 2014 adalah sebagai berikut. Masalah kehamilan remaja. Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang, sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan. Adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya. Masalah aborsi. Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seorang melakukan aborsi tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang menyerang organ kelamin seseorang dan sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. HIV dan AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan dianggap defisien ketika sistem tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya memerangi infeksi dan penyakit-penyakit. Keputihan. Munculnya gumpalan seperti endapan susu berwarna putih disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans. Keputihan ini dapat muncul akibat ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh kegemukan, pasca menstruasi, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi hormonal, penggunaan obat-obatan, organ intim yang terlalu lembab, dan lainnya. Permasalahan remaja seringkali berakar dari kurangnya informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk mencapai sehat secara reproduksi. Di sisi lain, remaja sendiri mengalami perubahan fisik yang cepat. Akses untuk mendapatkan informasi bagi remaja banyak yang tertutup. Dengan memperluas akses informasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang benar dan jujur bagi remaja akan membuat remaja makin sadar terhadap tanggung jawab perilaku reproduksinya. Dengan makin banyaknya persoalan kesehatan reproduksi remaja, maka pemberian informasi, layanan, dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi sangat penting.